Bapak dan Ibu terkasih, ini adalah bayam Malabar atau disebut juga tiwang. Tanaman ini bisa dimakan dan bisa dimasak dengan cara tumis bawang putih. Bapak dan Ibu bisa melihat kenapa ini ada batang-batang yang saya tanam. Ya, ini saya stek, Bapak dan Ibu. Saya stek supaya saya mendapatkan tanaman-tanaman yang baru. Jadi ini kalau saya petik-petik ini tidak habis begitu saja. Dan penting sekali kalau saya melakukan sebuah regenerasi kepada apa yang ada supaya jangan habis. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam kehidupan kekristenan juga sama. Saya ingat ada satu firman Tuhan di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 16. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruskah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Nah, di sini Tuhan sudah berpesan dengan jelas bahwa Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus Elia urapi menjadi nabi menggantikan dia. Nah, Bapak dan Ibu terkasih, begini, para pemimpin di saat ini penting untuk menyadari bahwa regenerasi ini harus mereka lakukan. Nah, beberapa hal saya melihat yang terjadi, ada 3 hal kenapa mereka tidak melakukan regenerasi itu. Yaitu pertama, saya melihat mereka menjadi orang yang membawa urapan itu sampai dengan dia mati. Artinya, urapan yang Tuhan urapi dia selama pelayanan dia di bumi, dia tidak mengajarkan pada orang lain dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, suatu hari tiba-tiba dia kena penyakit, dia meninggal, dan Tuhan memanggil dia pulang ke rumah Bapa. Nah, yang kedua begini, saya melihat ada pemimpin yang one man show. Artinya, dia itu tidak merasa butuh untuk dia bisa bekerja sama dengan banyak orang dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, dia tidak pernah memikirkan tentang regenerasi. Nah, sehingga dia cuma pemain tunggal. Hanya dia saja, seorang diri. Nah, ini juga nggak bagus, Bapak dan Ibu. Yang ketiga begini, Bapak dan Ibu. Takut disaingi. Nah, maka saya tak heran bisa melihat ada begitu banyak gereja, pemimpin-pemimpin besar. Mereka itu takut untuk tersaingi. Dan mereka takut pamornya itu turun. Nah, ini kalau ada dalam diri kita, saya mau bilang begini, kita harus bertobat. Kenapa? Itu sikap tidak baik. Itu sikap yang egois. Bapak dan Ibu begini, Tuhan mengurapi kita, tentunya ada yang dia mau dalam hidup kita. Tidak kita pegang semua urapan itu dan kita bawa sampai kita mati. Ataupun bahkan kita one man show, hanya pemain tunggal. Atau juga karena kita takut disaingi. Bapak dan Ibu begini, kalau orang tidak takut disaingi, dia akan memberikan kesempatan kepada orang yang muda untuk mereka maju. Nah, juga saya akan melihat bahwa di dalam setiap pelayanan gereja yang ada, mereka tidak akan segan-segan memberikan generasi muda, membawa mereka dalam sebuah uji coba dan tanda kutip dalam pelayanan. Artinya kalau mereka salah-salah dan bernyanyi, salah-salah dan berkhotbah, oh dia sudah siap. Kenapa? Karena dia tahu bahwa tidak selamanya dia akan memegang jabatan sebagai seorang pemimpin di bumi ini. Nah, Bapak dan Ibu, regenerasi ini penting. Makanya saya mau kata ketika saya menyadari bahwa regenerasi ini penting, saya memberikan waktu saya untuk mementoring mereka yang saya tahu suatu hari itu akan persiapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang baru menggantikan saya, yang sudah berusia dan bahkan yang kemudian hari Tuhan akan memanggil saya pulang. Saya yakin dan percaya semua orang akan pasti mengalami kematian. Dan kita harus siap untuk itu. Nah, maka daripada itu saya mau bilang, para pemimpin yang bijaksana adalah para pemimpin yang menyadari bahwa mereka harus memberi waktu. Jangan sibuk sendiri untuk mementoring, mempersiapkan orang
untuk memberikan tongkat estafet kepada mereka yang muda, menggantikan Anda dalam pelayanan di bumi ini. Sehingga di bumi ini, pelayanan itu selalu ada, tidak akan habis. Kerajaan Allah tetap ditegakkan. Haleluya. Dan saya berdoa supaya para pemimpin yang menonton video ini mulai menyadari tentang pentingnya sebuah regenerasi, supaya generasi yang ada, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang penuh dengan urapan dan kuasa, tidak akan mati begitu saja. Tetapi selalu Tuhan bangkitkan generasi-generasi ada. Nah, itu bisa dimulai dengan para pemimpin merendahkan hati dan memberi waktu untuk memberikan pelatihan, mentoring, bahkan membimbing mereka, memberi mereka kesempatan untuk mereka maju, sehingga tongkat estafet yang diberikan dan mereka bisa terima dengan baik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.